Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah manajemen, dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ke-6, dan di topik ini nantinya kita akan membahas tentang pengorganisasian dan struktur organisasi. Ada beberapa subtopik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, pembagian kerja. Dan yang ketiga, bagan organisasi formal. Kita langsung masuk kepada subtopik kita yang pertama, yaitu kita harus tahu sebelum kita masuk ke subtopik kita yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengorganisasian. Di mana pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur, di mana format pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi. Adapun langkah-langkah dalam proses pengorganisasian, yang pertama, perincian seluruh pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi langkahnya adalah kita harus merinci dulu apa yang harus kita lakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Yang kedua, kita bagi beban kerja tersebut kepada anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, pengkoordinasian. Kita koordinasi anggota dan para pekerja agar menjadi satu kekuatan, agar menjadi satu kesatuan di dalam suatu organisasi. Adapun aspek penting dalam proses pengorganisasian, yang pertama, yang paling penting dalam perorganisasian itu adalah pembagian kerja. Kenapa? Karena tujuan tersebut tidak akan bisa hanya dicapai oleh satu orang saja, tetapi tujuan organisasi tersebut akan tercapai apabila adanya kerjasama, dan kerjasama itu akan dibentuk dengan adanya pembagian kerja berdasarkan minat, berdasarkan skill dan kemampuan para anggota. Yang kedua, adanya departementalisasi, di mana adanya pengelompokan orang berdasarkan pekerjaannya. Misalnya, adanya departemen bagian IT, ada departemen bagian pemasaran, ada departemen bagian produksi, dan sebagainya. Jadinya, dengan adanya departemen ini, maka akan mempermudah dalam pengkoordinasian, akan mempermudah dalam pengerjaan dari pembagian kerja tersebut. Lalu yang ketiga, adanya bagan organisasi yang bersifat formal. Jadi dengan adanya bagan ini kita akan mengetahui kepada siapa kita akan bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Yang keempat, adanya tingkatan-tingkatan hierarki manajemen, di mana dengan adanya tingkatan hierarki manajemen ini kita akan mengetahui atasan kita, baik itu dari atasan tingkat atas sampai dengan tingkat menengah dan tingkat bawah, sehingga kita akan lebih terkoordinasi dengan adanya hierarki manajemen ini. Yang kelima adalah penggunaan komitmen, di mana komitmen ini sangat penting dalam suatu organisasi. Jika komitmen anggota-anggota organisasi itu kuat, maka tujuan dari organisasi itu akan jauh lebih mudah untuk dicapai. Yang keenam adalah rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindarkan. Maksudnya apa? Di dalam organisasi itu kan ada tadi hierarki, ada tadi manajer tingkat atas, misalnya CEO ataupun direktur, sampai kepada manajer tingkat bawah, misalnya manajer dalam suatu departemen. Jadi dengan adanya perbedaan ini, kita akan lebih mengetahui kepada siapa kita akan bertanggung jawab langsung terhadap pekerjaan kita. Dan hal itu tidak bisa kita hindarkan. Lalu kita masuk kepada subtopik yang pertama, yaitu tentang struktur organisasi.
di mana struktur organisasi atau biasanya juga disebut sebagai desain organisasi itu adalah mekanisme-mekanisme formal dengan bagaimana organisasi tersebut dikelola. Jadi dengan adanya struktur organisasi ini, organisasi itu akan jauh lebih mudah untuk terpantau atau terkoordinir oleh orang-orang yang berada di dalam suatu organisasi, oleh manajer-manajer baik itu pada tingkat atas sampai dengan tingkat bawah. Lalu struktur organisasi ini akan menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi orang yang menunjukkan kedudukannya dalam hal tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Jadi dengan adanya struktur organisasi ini adanya kerangka atau adanya bagan, sehingga dari bagan itu kita dapat mengetahui apa fungsinya, apa tugasnya, apa kedudukan, dan apa wewenangnya. Dan kita sebagai orang yang di dalam suatu organisasi tersebut juga akan mengetahui apa tanggung jawab kita, kepada siapa kita mempertanggungjawabkan pekerjaan kita, siapa atasan kita terdekat, dan siapa atasan kita yang paling jauh atau pada tingkatan manajer paling atas. Lalu ada pun faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi. Yang pertama adalah strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi untuk merancang struktur organisasi tersebut, kita harus mengetahui strategi apa yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang kita inginkan. Di mana strategi itu akan menjelaskan bagaimana dapat disusun dan saluran komunikasi dapat disusun di antara manajer dan bawahannya. Di mana aliran kerja sangat dipengaruhi oleh strategi, sehingga apabila strategi berubah, maka struktur organisasi juga akan berubah. Jadi, kalau strategi yang kita gunakan untuk mencapai suatu tujuan tersebut berubah, maka struktur organisasi tersebut juga akan berubah. Kenapa? Karena strategi itu bisa dicapai apabila si orang pembuat strategi itu menjalankannya. Ketika orang tersebut tidak lagi di dalam suatu organisasi atau tidak lagi menjabat sebagai manajer misalnya di dalam suatu organisasi itu, maka strategi yang baru yang digunakan oleh manajer baru atau anggota baru dalam suatu organisasi tersebut maka akan berubah. Lalu faktor yang kedua adalah teknologi yang digunakan, di mana perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang ataupun jasa itu akan membedakan bentuk struktur organisasi. Jadi kalau teknologi yang digunakan itu berubah, maka struktur organisasi tersebut juga akan berubah. Yang ketiga adalah anggota atau orang yang terlibat dalam organisasi, di mana kemampuan dan cara berpikir para anggota serta kebutuhan mereka untuk bekerja sama harus diperhatikan dalam merancang struktur organisasi. Yang keempat, ukuran organisasi, di mana besarnya organisasi secara keseluruhan ataupun satuan-satuan kerjanya itu akan sangat mempengaruhi struktur organisasi. Semakin besar ukuran organisasi, struktur organisasi akan semakin kompleks dan terus dipilih struktur yang tepat. Jadi semakin besar organisasi tersebut, semakin luas organisasi tersebut, maka struktur organisasi tersebut akan semakin kompleks. Kenapa? Karena jika semakin besar organisasi tersebut, maka diperlukan tim-tim yang memantau organisasi tersebut agar berjalan dengan sangat maksimal dan sangat baik. Karena jika organisasi tersebut tidak terkoordinasi karena besarnya organisasi tersebut, maka organisasi tersebut akan menjadi hancur nantinya. Maka diperlukanlah struktur organisasi yang kompleks agar dapat lebih mudah mengkoordinir dari organisasi tersebut. Adapun unsur-unsur dari struktur organisasi, yang pertama adalah spesialisasi kegiatan, di mana spesialisasi kegiatan ini berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individu dan kelompok dalam organisasi dan penyatuan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja. Jadi dalam organisasi itu dibutuhkan spesialisasi
kerja atau spesialisasi tugas. Kenapa? Karena jika dalam organisasi itu hanya satu orang yang jika dalam suatu organisasi itu seluruh anggota organisasi itu hanya menguasai satu bidang saja, maka bidang-bidang yang lain akan menjadi tidak terkoordinir atau tidak ada yang menjalankannya, sehingga dibutuhkan banyak keahlian dalam suatu organisasi. Nah, keahlian itulah yang disebut sebagai spesialisasi kegiatan atau spesialisasi tugas-tugas dari orang-orang yang berada dari suatu organisasi tersebut. Lalu unsur yang kedua adalah standarisasi kegiatan. Standarisasi kegiatan itu merupakan prosedur-prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan. Jadi, ketika sudah diketahui apa tujuan organisasi, sudah dibuat proses atau prosedur dari organisasi tersebut, prosedur atau langkah-langkah untuk mewujudkan atau mencapai tujuan organisasi tersebut, maka diperlukanlah standarisasi, di mana standarisasi ini adalah syarat minimal atau yang paling minim yang harus bisa dicapai organisasi. Misalnya dalam hal pengemasan, misalnya standarnya adalah menggunakan bahan-bahan yang baik, yang ramah lingkungan, maka itu adalah bentuk standarisasi kegiatan dalam hal pengemasan. Yang ketiga adalah koordinasi kegiatan. Koordinasi kegiatan ini menunjukkan prosedur-prosedur yang menginterpretasikan fungsi-fungsi satuan-satuan kerja dalam organisasi. Jadi, dengan adanya koordinasi kegiatan, orang-orang yang berada dalam suatu organisasi tersebut akan terkoordinir dan mereka akan mengetahui bahwa pekerjaannya itu akan perlu dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah sentralisasi dan desentralisasi, di mana sentralisasi dan desentralisasi ini adalah pembuatan keputusan yang menunjukkan lokasi atau letak kekuasaan pembuat keputusan. Di mana kalau sentralisasi itu keputusan itu terletak di pusat atau di paling tingkat awal atau di tingkat paling atas. Sedangkan desentralisasi itu adalah pembuat keputusan itu berada di setiap bagian. Misalnya di manajer tingkat produksi dia bisa membuat keputusan untuk tingkat departemennya. Sedangkan di seorang manajer pemasaran dia bisa membuat keputusan pada tingkat manajemen, pada tingkat departementalisasinya. Jadi adanya pembedaan antara pembuat keputusan di bagian sentralisasi dan desentralisasi itu juga sangat penting dalam suatu organisasi. Tidak semua keputusan itu bisa diambil oleh manajer dari satu departemen, tapi diperlukan juga adanya pembuat keputusan itu dari manajer paling atas atau misalnya direktur. Begitu juga tidak semua langsung setiap permasalahan itu harus dibicarakan atau harus dibuat keputusan oleh manajer paling atas atau direktur. Tapi ada hal-hal misalnya permasalahan itu bisa untuk diambil oleh setiap manajer pada tingkat departemennya. Lalu yang kelima adalah ukuran satuan kerja, di mana ukuran satuan kerja ini akan menunjukkan berapa jumlah karyawan di dalam suatu kelompok kerja. Yang kedua adalah pembagian kerja, di mana tujuan suatu organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai, di mana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Jadi tujuan organisasi itu tidak dapat dicapai oleh individu atau oleh perseorangan, tetapi dicapai oleh kelompok-kelompok atau seluruh anggota dari suatu organisasi, di mana kelompok-kelompok tersebut akan bekerja sama secara kooperatif dan dikoordinasi agar mencapai hasil yang lebih baik apabila mereka melakukannya secara bersama-sama dibandingkan dengan mencapai tujuan tersebut jika dilakukan secara perorangan. Nah, konsep ini itulah disebut sebagai sinergi.
di mana tiang dasar pengorganisasian itu adalah prinsip pembagian kerja atau division of labor yang menunjukkan sinergi itu terjadi. Yang ketiga adalah bagan organisasi formal, di mana manajer perlu menggambarkan bagan organisasi untuk menunjukkan struktur organisasi. Bagan organisasi ini akan memperlihatkan susunan fungsi-fungsi, departemen-departemen, atau posisi-posisi organisasi dan menunjukkan bagaimana hubungan di antaranya. Satuan-satuan organisasi yang terpisah biasanya digambarkan dalam kotak-kotak di mana dihubungkan rantai perintah dan jalur komunikasi formal. Adapun bagan organisasi ini akan menggambarkan 5 aspek utama dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah pembagian kerja. Jadi dengan adanya bagan organisasi ini, kita akan mengetahui pembagian kerja, di mana setiap kotak itu akan menunjukkan individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk kegiatan yang tingkat spesialisasi yang digunakan. Yang kedua, manajer dan bawahan atau rantai perintah, di mana rantai perintah ini akan menunjukkan hubungan wewenang, tanggung jawab yang menghubungkan atasan dan bawahan dalam keseluruhan organisasi. Yang ketiga, tipe pekerjaan yang dilaksanakan, di mana label dan deskripsi pada tiap kotak menunjukkan pekerjaan organisasional atau bidang tanggung jawab yang berbeda. Yang keempat, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan, yaitu keseluruhan bagan akan menunjukkan atas dasar apa kegiatan-kegiatan organisasi tersebut dibagi, dasar fungsional atau divisional atau lainnya. Yang kelima adalah tingkatan manajemen, di mana suatu bagan itu tidak hanya menunjukkan manajer dan bawahannya, tetapi juga menunjukkan secara keseluruhan hierarki manajemen. Jadi, bagan organisasi itu akan menunjukkan siapa yang bertanggung jawab penuh atas seluruh organisasi tersebut, atau siapa yang menjadi berada di posisi atas dari suatu organisasi tersebut. Kita sebutlah misalnya dia sebagai direktur. Baru siapa yang di bawahnya itu, misalnya adalah manajer-manajer pada tiap departemen. Lalu siapa yang bertanggung jawab dari setiap departemen tersebut, lalu apa tugasnya, apa tanggung jawabnya, dan siapa saja yang berada di dalam bawahannya atau anggota-anggota dari suatu departemen tersebut. Maka dengan adanya bagan ini akan mempermudahkan kita dalam menentukan dan mengetahui apa tugas kita, apa tanggung jawab kita, dan kepada siapa kita bertanggung jawab atas tugas-tugas yang kita laksanakan. Adapun keuntungan dari bagan organisasi ini adalah yang pertama, karyawan itu akan diberi gambaran bagaimana organisasi tersebut disusun. Jadi dengan melihat bagan ini, karyawan tahu organisasi itu siapa yang ada di atas, siapa yang menjadi penanggung jawab dalam suatu organisasi tersebut secara keseluruhan, siapa yang menjadi penanggung jawab pada setiap departemen. Jadi karyawan tersebut akan mengetahui itu dan dapat mengetahui susunan-susunan dari organisasi tersebut. Lalu manajer dan bawahan akan mengetahui tanggung jawab dan digambarkan dengan jelas. Jadi setiap manajer dari satu departemen dan juga anggota-anggota dari suatu departemen tersebut akan mengetahui tugas dia, tanggung jawab dia, dan itu semua tergambar dari bagan organisasi. Yang ketiga adalah proses pembuatan bagan juga dapat meminimalisasi sumber-sumber potensial terjadinya konflik atau bidang di mana duplikasi yang tidak diperlukan terjadi. Adapun kerugian dari bagan organisasi, yang pertama, masih banyak hal-hal yang tidak jelas atau tidak ditunjukkan dari bagan tersebut. Contohnya, tidak menunjukkan seberapa besar tingkat wewenang dan tanggung jawab setiap tingkatan manajemen. Jadi di dalam bagan itu tidak tunjukkan seberapa besar wewenang orang-orang yang berada dalam suatu organisasi. Hanya dia menunjukkan siapa yang ada di posisinya, siapa yang bertanggung jawab pada setiap departemen, siapa yang bertanggung jawab secara keseluruhan dari suatu organisasi, tapi tidak menjelaskan seberapa besar tanggung jawab mereka, seberapa besar wewenang mereka dalam suatu organisasi tersebut.
Lalu yang kedua adalah tidak menunjukkan hubungan informal dan saluran komunikasi. Jadi karena adanya bagan itu, saluran komunikasi di setiap bagian-bagian itu tidak begitu terlalu ditunjukkan, karena biasanya kita hanya mengetahui atau berkomunikasi dengan orang-orang yang berada dalam satu departemen kita. Dan sangat sulit bagi kita jika kita berada sebagai seorang anggota, sulit bagi kita untuk bisa berkomunikasi dengan atasan secara langsung atau dengan penanggung jawab penuh organisasi tersebut secara keseluruhan. Jadi kita hanya bisa berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, paling tinggi adalah kepada manajer pada departemen kita. Adapun unsur-unsur struktur organisasi ini terdiri dari, pertama adalah bentuk piramid, di mana bentuk ini paling banyak digunakan karena sederhana, jelas, dan mudah dimengerti. Yang kedua adalah bentuk vertikal, yaitu bentuk ini agak menyerupai bentuk piramid, yaitu dalam hal pelimpahan kekuasaan dari atas ke bawah. Hanya bagian vertikal berwujud tegak sepenuhnya. Yang ketiga adalah bentuk horizontal, yaitu bagian ini digambarkan secara mendatar, di mana aliran wewenang dan tanggung jawab itu digambarkan dari kiri ke kanan. Yang keempat, bentuk lingkaran, di mana bagian ini menekankan pada hubungan satu jabatan dengan jabatan lain. Bagian bentuk lingkaran jarang sekali digunakan dalam praktiknya. Untuk keempat unsur struktur organisasi ini dari bentuk piramid, bentuk vertikal, horizontal, dan lingkaran, jika adik-adik mahasiswa ingin mengetahui seperti apa keempat bentuk organisasi ini, struktur organisasi ini, maka kalian bisa coba cari tahu sendiri dari internet seperti apa bentuk struktur organisasi yang berbentuk piramid, seperti apa struktur organisasi yang berbentuk vertikal, seperti apa struktur organisasi yang berbentuk horizontal, ataupun seperti apa struktur organisasi yang berbentuk lingkaran. Dan kenapa struktur organisasi yang berbentuk lingkaran ini jarang sekali digunakan dalam praktiknya. Coba kalian cari tahu, dan itu akan lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang struktur organisasi ini. Demikian paparan saya untuk topik ke-6 ini. Adapun tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan, yang pertama adalah jelaskan faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi. Yang kedua, jelaskan 5 aspek utama bagian organisasi. Dan yang ketiga, jelaskan bentuk-bentuk bagian organisasi. Seperti biasa, ketiga tugas ini adik-adik mahasiswa kerjakan di buku tugas kalian. Lalu kalian setelah kalian kerjakan, kalian scan terlebih dahulu tugas kalian tersebut, dan hasil scan itu kalian bentuklah dalam satu format, namanya adalah format PDF, dan format PDF inilah nantinya yang akan kalian kirimkan ke GC kalian masing-masing. Demikian paparan saya untuk topik ke-6 ini. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua, dan sampai bertemu di minggu depan.